1.300 lainnya terinfeksi virus corona pertama di Indonesia. Kini tengah menjalani proses karantina. Akhir tahun 2019, dunia digemparkan oleh munculnya virus SARS-CoV-2 atau Coronavirus Disease di Cina sebagai awal terjadinya pandemi global. Coronavirus Disease atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini telah membunuh hampir 2 juta jiwa penduduk dunia. Ancaman virus yang semakin nyata ini membuat pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan, di antaranya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah, work from home, penutupan tempat wisata, dan beberapa kebijakan lain yang berfungsi untuk menekan mobilitas penduduk dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Beberapa bulan lalu, muncul beberapa berita yang menyatakan bahwa kondisi kualitas udara semakin baik di beberapa kota besar di Indonesia. Apakah membaiknya kualitas udara merupakan salah satu dampak kebijakan pembatasan mobilitas penduduk? Jika hal itu benar, seberapa lama kondisi itu berlangsung? Melalui teknologi, kami menganalisis hubungan data emisi CO yang diperoleh dari Citra Sentinel-5P dan data-data kebijakan yang diberlakukan selama pandemi COVID-19 pada setiap provinsi di Pulau Jawa. Kami membandingkan data emisi CO setiap bulan pada tahun 2019 dan 2020. Penurunan emisi CO mengindikasikan peningkatan kualitas udara, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kami menemukan terjadinya penurunan emisi CO yang cukup signifikan pada beberapa bulan. Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan CO pada bulan Februari, April hingga Agustus, dan Desember. Provinsi DIY mengalami penurunan CO pada bulan Februari, April, dan Desember. Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan CO pada bulan Februari hingga April dan Desember. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami penurunan CO pada bulan Februari dan April, sedangkan Provinsi Banten mengalami penurunan CO pada bulan Februari, April, Mei, Juli, dan Desember. Penurunan CO sebagai indikator peningkatan kualitas udara disebabkan oleh beberapa faktor. Selain mobilitas penduduk yang menghasilkan CO, kualitas udara juga dipengaruhi oleh curah hujan. Air hujan melarutkan polutan yang ada di udara, sehingga udara semakin bersih. Berdasarkan data curah hujan, diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah hari hujan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, sehingga wajar apabila terjadi peningkatan kualitas udara pada bulan-bulan musim penghujan. Seperti yang kita ketahui, status tanggap darurat COVID-19 di Indonesia ditetapkan pada bulan Maret. Setelah penetapan tersebut, pemerintah daerah berangsur-angsur membuat kebijakan PSBB, work from home, dan penutupan tempat wisata. Apabila dikorelasikan dengan data emisi CO, kami menemukan penurunan emisi CO pada bulan-bulan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kualitas udara pada beberapa bulan awal ditetapkannya kebijakan. Namun demikian, apabila ditinjau dari rata-rata emisi CO selama setahun, kami menemukan bahwa terjadi peningkatan emisi CO pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kualitas udara di Pulau Jawa secara keseluruhan. Berdasarkan analisis tersebut, kami menyimpulkan bahwa kualitas udara di Pulau Jawa hanya meningkat pada saat awal diberlakukannya kebijakan pembatasan mobilitas penduduk. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama. Kualitas udara di Pulau Jawa kembali menurun karena mobilitas penduduk semakin meningkat akibat implementasi kebijakan yang kurang efektif.